Sambil menunggu langsung aja Man ya. Langsung Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu dong, ayo. Selamat pagi. Luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Tim tanggap darurat siap siaga. Tim tanggap darurat. Jadi siap siaga, namanya tim tanggap darurat harus selalu siap siaga. Bersama pasti bisa nanti. Oke, ya pagi ini kita training ya tentang tanggap darurat, pengenalan fire fighting, fire alarm ya. Karena apa? Karena kita ini pemilik gedung ya, pemilik gedung. Anda semua ini bagian dari kita semua ya. Namanya Anda pemilik ya, harus tahu ya SOP, tata cara ya, proteksi gedung yang ada di tempat kita ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan orang, kita nggak tahu isi dari rumah kita sendiri, benar nggak? Mau ke toilet aja nggak tahu, jalan keluarnya nggak tahu ya. Jadi ini tugas dari kita selaku tim P2K3, tim Safety Emporium ya, memberikan pengarahan, pendidikan kepada Anda semua supaya tahu apa sih tugas-tugas kita gitu. Ya. Anda ini tim keamanan banyak tugasnya di tim tanggap darurat. Ada yang tahu apa aja? Ada 4 tugas loh di tim keamanan itu untuk tanggap darurat. Yang pertama, tim pemadam kebakaran. Loh, Anda bagian dari tim pemadam kebakaran juga. Yang kedua apa? Tim evakuasi ya, mengevakuasi, menyelamatkan orang di dalam gedung. Terus satu lagi apa? Tim keamanan. Ya, tim keamanan juga. Lalin juga, bener kan? Nah, kalau yang di luar itu. Jadi Anda harus tahu SOP-nya seperti apa, ya, prosedurnya seperti apa. Nah, ini kita training di sini supaya tahu. Ya, oke. Sebelum dimulai ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, benar nggak? Nah, kita di sini tim safety ada 5 orang ya Man ya? 5 Pak. Ya, saya Hardiono, ya, Sidi sebagai SPP dari P2K3. Nah, Pak Luman ini leader P2K3. Tadi ada Salikin, officer, ya. Jadi di sini nanti ada 3 officer, ada Salikin, ada Septian, ada Idris, ya. Jadi harus kenal, harus tahu gitu. Nah, mereka nanti kapanpun akan bersama kalian semua, ya, dalam tugas gitu. Kalau ada pengecekan alarm, sidak, pasti selalu. Ya, paham ya? Oke. Saya paham di sini semua kebanyakan security yang baru-baru. Ya, makanya kita didik. Tapi yang lama juga jangan sampai lupa dengan tugasnya. Ya. Saya sering sekali nih ya dalam melakukan tugas, saya nggak tahu apakah dari pimpinannya, delegasinya sampai apa tidak ya. SOP-nya Pak, dari atas sampai ke bawah gitu. Prosedurnya seperti apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Lukman ya. Saya kepengen semua ini harus dijalankan. Saya takut kalau pimpinan dari atas, sidak, menanyakan Anda di lapangan nggak mengerti tugasnya seperti apa. Ya, paham ya? Jadi tolong dari jajaran pimpinan yang di atas, kalau ada info, ada SOP, ada prosedur, setiap briefing dikasih info. Anda tugas seperti ini, hari ini begini, jangan sampai dia nggak tahu kalau ditanya di lapangan. Ya, paham ya? Oke, nanti presentasi akan dibawakan oleh Pak Lukman. Nanti tolong dicatat, ditanyakan apa yang Anda tidak tahu, ditanyakan. Ya, ditanyakan saja. Di sini kita sama-sama belajar, sharing, biar kita paham semua. Ingat, masuk ke kanan, jangan keluar kiri.
langsung ditanamkan di dalam. Diingat, suatu saat akan terpakai Anda dimanapun. Ingat itu, ya. Oke, saya tidak panjang lebar karena waktu juga yang berjalan terus. Oke, Lukman, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Hardi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, sebelumnya izin perkenalkan untuk wajah-wajah baru, ini ada wajah-wajah baru sini. Kalau yang wajah lama sih nggak perlu lagi ya. Nama saya Lukman Hakim, tadi Pak Hardi udah sampaikan, saya sebagai leader safety di Emporium Fluid Mall. Jadi kalau teman-teman ngelihat kita keliling baju merah sama Arjuna, sama Demak, sama Kendal, kita memang tugas rutin ya, 1 minggu sekali muter untuk melihat apa-apa yang tidak sesuai dengan standar di Emporium Fluid Mall. Nah, ya, apa-apa yang menjadi standar di Emporium Fluid Mall, kita lihat ke sini. Prosedur keadaan darurat kebakaran. Kenapa kita harus belajar ini? Ada alasannya. Nah, ini alasannya nih. Kalau kita bicara hukum, hierarki paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, ya. Di pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang 45 menyatakan keadaan darurat ini ditentukan oleh presiden, ya. Teman-teman nggak perlu menghafal ini, hanya cukup tahu bahwa teman-teman ada di sini memang ada dasar hukumnya. Bukan sembarangan menjadi security dan sebagai tanggap darurat. Itu bukan bikin-bikinan Emporium, tapi memang ada yang mengatur dan hukum yang mengatur itu, ya. Kemudian di undang-undang, di bawah undang-undang dasar ada undang-undang. Kemudian di bawah undang-undang ada lagi turunannya yaitu Permenaker. Permenaker apa yang kita ributin kemarin? Ada yang ingat? Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang JHT, itu kita ributin kan? Betul nggak? Ingat nggak? Sekarang peraturannya dibalik kan? Kembalikan ke awal. Ada yang senang nggak? Nggak ada yang senang nih? Masa senang diam-diam aja? Berarti kan kalau keluar dari sini, pindah tempat kerja, JHT bisa diambil. Saya coba gambarkan bahwa di paling atas ada undang-undang dasar, kemudian undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau Permenaker, kemudian ada lagi yaitu Pergub atau Perda. Nah, kita ada di sini diperkuat lagi dengan Pergub nomor berapa Pak? Lupa saya, 147 ya, tahun 2016. Bahwa setiap unit usaha harus memiliki tim tanggap darurat dan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Jadi memang ada dasarnya ya. Apa sih keadaan darurat? Terjadi tiba-tiba mengganggu kegiatan, perlu segera ditanggulangi. Di awal tadi judulnya apa? Judul di awal tadi apa? Prosedur penanganan darurat terhadap kebakaran. Kebakaran terjadi tiba-tiba nggak? Mengganggu nggak nih? Perlu segera ditanggulangi nggak? Perlu ya. Berarti apa yang kita pelajari di sini adalah bagian dari keadaan darurat. Nah, ini jenis-jenis keadaan darurat. Ada apa aja nih? Banjir, kekeringan, angin topan, gempa, petir. Ini yang bencana alam. Kegagalan teknis, ada pemadaman listrik, bendungan bobol, bocoran nuklir seperti di Ukraina tahun 80-an. Kemudian ada peristiwa kebakaran dan ledakan. Yang terakhir nih, di Ukraina juga nih, lagi perang ya. Ada yang dekat-dekat sini, di Wamena, kerusuhan kemarin. Ada yang ngikutin nggak beritanya? Rusuh tuh. Oke, kenapa keadaan darurat harus kita tangani? Karena kalau nggak ditangani, kita lihat nih grafiknya. Kerugiannya tinggi, karena tidak direncanakan. Jadi kalau kita nggak punya standar penerapan sistem terhadap bahaya keadaan darurat, kerugiannya bisa tidak terduga. Tapi kalau kita rencanakan, kerugiannya bisa kita atur atau bisa kita minimalisir, ya. Bayangkan kalau di Emporium ini nggak punya alat pemadam api, sistem pertahanan terhadap api. Kalau ada api kecil sedikit, kemudian menjadi besar, besok kita udah nggak di sini, gedungnya udah nggak ada. Nah, ini fenomena kebakaran ya.
Mulai dari api kecil. Ini api kecil nih, api tumbuh. Kita lihat waktunya. Kemudian berubah menjadi inisiasi pertumbuhan api. Tahapnya 3-10 menit aja nih, nggak banyak. Sampai dia full, steady, sampai besar, tidak terkendali lagi, cuma butuh waktu 3-10 menit. Jadi memang tanggap darurat ini harus dilakukan dengan cepat. Perlindungan terhadap api ada 3, yaitu pencegahan, pemadaman, dan evakuasi. Pencegahan kita lakukan dengan menempatkan detektor-detektor api atau detektor terhadap kebakaran. Di sini teman-teman ada lihat, nanti ada lebih lanjut juga di materinya. Di sini ada, ini kelihatan nih. Ini namanya heat detector, detektor panas. Jadi kalau ada panas, naik ke atas, terpapar, kemudian dia akan menghidupkan alarm. Nanti di slide berikutnya. Kemudian ada fire repression, pemadaman. Bisa dengan personil, bisa dengan sistem. Nah, hari ini teman-teman ada di sini sebagai personil dari tim damkar dalam bagian tanggap darurat. Kemudian kalau tidak bisa dipadamkan, jalan terakhir, evakuasi. Menyelamatkan nyawa manusia dan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Oke, lihat sistem pengendalian kebakaran. Berangkat dari sumber api, api tumbuh dan membesar, kondisi berbahaya. Kemudian mencegah penyalaan, kita ada peraturan, ada disiplin organisasi. Peraturan di sini apa misalnya? Dilarang menyalakan api di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan. Ya, misalnya di mana? Di food court, bakar api unggun, boleh nggak? Nggak boleh ya. Tapi kalau bakar api besar di kitchen, di dapur, bakar boleh ya. Jadi memang disesuaikan. Kemudian melarang merokok. Ada beberapa tempat yang memang, bukan hanya beberapa tempat, tapi di satu kesatuan gedung Emporium ini dilarang merokok. Kemudian penegakan disiplin. Ada reward dan punishment-nya. Kemudian organisasi, tanggap daruratnya. Kemudian ketika api tumbuh, pencegahannya seperti apa? Pemadaman tahap dini, kita deteksi. Kemudian sarana alat pemadam api, sarana alat pemadam api ringan, sistem hidran, fix system, dan lain-lain. Kemudian mencegah api tumbuh, ini apinya udah ada di awal nih, tapi untuk mengatasi dia supaya nggak tumbuh membesar, kita batasi beban apinya. Membatasinya bagaimana? Dengan membuat kompartemenisasi. Kompartemen itu artinya pembuatan ruang-ruang. Kalau di gedung itu ada ruang direksi, ruang akunting, itu gunanya untuk membatasi beban api. Kemudian kita kasih bahan non-combustible, bahan yang tidak mudah terbakar. Kemudian ada dinding penahan api, dinding yang lebih sulit dibakar api. Sarana kontrol asap ketika api tumbuh dan membesar, di lantai 4 kita siapkan smoke extract fan. Jadi asap di dalam gedung ini kita tarik keluar, kita pindahin keluar dengan smoke extract fan. Kemudian ada juga tata udara di sini. Kita siapkan supaya orang yang berada di dalam emporium ini tidak mengalami kekurangan oksigen yang bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi dalam kebakaran ini korban terbesar 80% itu meninggal karena CO2, bukan karena terbakar. Ingat teman-teman itu. Jadi kalau ada kebakaran jangan lari ke kamar mandi, ngumpet di bak. Itu sama aja bunuh diri itu. Kemudian evakuasi, ada organisasi, SOP, latihan. Kita udah berapa tahun nggak latihan evakuasi nih? Udah 2020, 2021, udah 2 tahun lebih ya, tidak melakukan latihan evakuasi. Kemudian kita belajar juga tentang apa itu api dan kelas kebakaran. Nah, definisi kebakaran apa? Nyala api, baik kecil maupun besar, jadi nggak peduli ya, mau dia seujung jarum atau dia sebesar ruangan, kalau dia nyala pada tempat dan situasi yang tidak dikehendaki, ingat garis bawahnya adalah
pada tempat dan waktu yang tidak dikehendaki. Jadi memang kita nggak ingin ini. Ketika ada api tumbuh di kursi ini, itu kita sebut kebakaran. Yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Terakhir kemarin kebakaran besar itu ada di kilang minyak Pertamina tuh, di Balikpapan. Nah, salah satu penyebab terjadinya kebakaran adalah terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Kemarin saya tanya sama teman-teman security juga, di rumah kita punya stop kontak gak di dinding? Punya ya? Punya. Berapa lubangnya? Kalau ini kan ada 4 nih. Ada 4 lubang kan? Nih, ada 4 lubang. Tapi di rumah ada berapa? Yang di dinding? 2. Kalau di rumah saya 1. Kalau di rumah saya 1, tapi saya tambahin lagi sama fitting T. Ya enggak? Terus fitting T-nya saya kasih kabel extension lagi kayak gini. Panjang ke sini. Terus saya kasih pasang lagi, nanti extension itu saya pasang lagi ke sana, ke ujung sana. Boleh enggak kayak gitu? Tidak boleh. Ini terbatasnya pengetahuan tentang kebakaran. Jadi nanti ada satu video, coba saya putar sebentar videonya nih. Ini lihat, boleh nggak kayak gini? Berarti di rumah nggak ada yang kayak gini ya? Di kantor juga nggak ada yang kayak gini ya? Yakin? Mana nih Arjunanya nih? Nanti saya ajak sidak nih kantornya nih. Ada nggak yang kayak gini? Nih ada nggak pakai stop kontak? Dijepit aja kabelnya. Atau cuma diikat-ikat asal kemudian ditutup pakai plastik, bukan isolasi listrik. Plastik bening biasanya atau plastik kresek hitam itu. Ada nggak yang kayak gitu? Lihat apa yang terjadi. Kita lihat di awal. Isinya apa sih? Coba lihat. Ini charger laptop tadi ya. Charger laptop, charger handphone. Entah kita nggak tahu charger apa nih. Tapi semuanya charger ya. Kalau kita beruntung, nggak terjadi apa-apa. Tapi keberuntungan kan nggak berlangsung terus kan? Kadang-kadang ada apesnya juga nih. Tapi untuk mencegah kita beruntung terus, kita berusaha untuk beruntung terus, kita hitung. Ini ada hitungannya. Penampang kabel ini berapa kuat arusnya yang bisa ditahan, berapa kuat ampernya yang bisa ditahan. Nah itu teman-teman lihat di kabel itu ada tulisannya itu, ya kan? Ada berapa ampere, ada berapa watt yang bisa ditahan sama dia. Jangan kayak gini, kabel rice cooker kita potong, kita sambung ke mesin las, dijamin pasti meleleh tuh, ya, nggak bisa sembarangan. Kayak gini, kira-kira kayak gini ya. Ini keterbatasan pengetahuan kita nih. Ada satu lagi. Lihat, ini apa? Ada yang punya di rumah nggak? Kabel roll nggak ada yang punya di rumah? Ini kabel roll kan? Kabel roll. Cara menggunakan kabel roll ada yang tahu nggak? Saya jamin nggak ada yang tahu di sini. Nggak ada yang tahu kan? Cara menggunakan kabel roll adalah keluarkan semua kabel dari gulungannya, digelar semua. Nggak boleh digulung begini. Ini lihat, ini digulung nih. Ini nggak boleh kayak gini. Karena kenapa? Listrik itu mengandung kalor yang misal saya taruh di sini 5 derajat Celcius. Panas nggak? 5 derajat Celcius. Panas nggak? Enggak dong, 5 derajat Celcius. 5. Es membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius, ya. Enggak panas.
Suhu tubuh kita berapa? 36,7 derajat Celcius, batas sehat kita. Panas nggak itu? Normal. Tapi kalau udah masuk 37,4, panas, ya. 5 derajat Celcius nih. Di sini ada berapa gulung? Kira-kira aja. 5 lebih nggak? 10? 10 lebih. Kita ambil rata-rata 10 gulung aja. 5 dikali 10 50. Ini kan 5 nih. Kita tumpuk gini 5 jadi 50 ya. Panas. Tapi kalau kita pegang nggak berasa. Harus pakai teman-teman pernah lihat nggak saya bawa kamera hitam kayak thermal gun itu gede, itu namanya pendeteksi panas. Itu memang senjatanya safety itu buat nyari panas. Di listrik kita scan semua tuh. Nah di sini 50 derajat Celcius. Tapi karena keterbatasan pengetahuan kita abai, cuek. Ujung-ujungnya apa? Dia nyala nih. Dan ingat, penyalaan listrik. Menyalanya listrik itu tidak seperti sumbu dinamit, merambat. Tapi dia menyala secara serentak, dari ujung ke ujung. Lihat, langsung blub semua. Nih, kelihatan ya ada flashing tadi, ada kilatan api di sana. Nah, ini memang yang kita nggak tahu, karena untuk menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga misalnya, tidak ada tuh ketika masuk di ruang P4 di kelurahan, nanti udah tahu belum cara menggunakan kabel roll listrik? Nggak ada yang kasih tahu kan? Atau hati-hati nanti jangan ganti kabel setrika pakai kabel audio. Bahkan kabel audio aja kita nggak tahu tuh. Kabel audio itu bening, ya, tembaganya kelihatan. Itu pasti kabel audio. Itu nggak boleh dipakai buat listrik, karena dia untuk DC, buat speaker. Jadi itu sebuah perumpamaan terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Jadi penyebab kebakaran tertinggi adalah nomor 1. Terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Ada yang punya kontrakan nggak di sini? Atau istrinya punya kontrakan gitu? Biasa kawin sama orang Betawi kan cari yang kontrakan 7 pintu nih. Bud. Tahu-tahu ada yang kontrak di situ, pasang stop kontak berjejer kayak gitu. Pulang kampung, kebakaran, yang punya kontrakannya nangis, kontrakannya habis. Pernah dengar cerita kayak gitu nggak? Ada ya, di TV sering ya. Yang kontraknya nyolok, pulang kampung, kelupaan. Balik lagi ke situ, kontrakannya cuma tinggal pintunya aja. Yang kedua adalah kelalaian manusia. Ini saya sering lihat nih. Misalnya apa? Lalai. Kalau saya beberapa kali mendapatkan kasus di Emporium, mereka lagi mau menggoreng sesuatu, taruh kuali, nyalain kompor, tuang minyak, kemudian mereka baru opening, temennya belum datang, baru sendiri. Tiba-tiba di depan udah ada yang mencet bel, teng teng, ada customer datang, tinggal dulu, ini belum sempat dimatiin, lalai satu ya, lalai, dia datang sana, layani, baik bu, saya catat pesanannya. Tiba-tiba WhatsApp masuk, bro, gue telat nih, sorry ya, ban gue bocor gini-gini. Waduh, dia keasikan nih balas, cepet dong nih, udah banyak customer gini. Asik malah chatting di handphone ya kan. Dia lupa di kompornya ada minyak yang sudah dipanasin. Minyak sudah dipanasin, sudah mencapai titik nyala, kemudian berubah menjadi uap. Minyak itu akan berubah menjadi uap. Uapnya disambut sama api. Blep, masuk ke kuali. Apinya langsung naik besar. Kalau nggak percaya boleh coba di rumah. Taruh minyak goreng di atas kuali, nyalain, tunggu beberapa saat sampai dia berasap, kemudian naikin sedikit, nyala pasti. Atau yang paling gampangnya gini, pernah lihat chef Cina nggak? Chef Mandarin, srek, bus, apinya naik nggak?
manggil apinya kan? Nah, itu kelalaian pertama. Yang kedua apa? Ini kaum smoking nih, habis merokok puntungnya buang sembarangan, ya. Itu puntung masih nyala, ketemu sama temannya nanti ada kertas, ada plastik, ada apa kan? Kita nggak tahu tuh. Kemudian ketiga, kesengajaan nih. Ada nggak yang sengaja bikin kebakaran? Ya? Ada nggak? Ada ya? Motifnya macam-macam. Bisa sakit hati, bisa dendam, bisa karena order. Ada nggak yang diorder? 3 juta nih, lu bakar rumah si itu. Oh siap, 3 juta ya kan? Siapa yang nggak mau? 5 juta ya? 4,5 lah. Kemudian alam. Nanti kita belajar unsur api yang bisa mengakibatkan kebakaran pada alam. Akibat kebakaran ada harta benda, korban jiwa dan cacat, kehilangan usaha, ekonomi sosial. Yang kita cegah di sini ya, jangan sampai 1, 2, 3, 4 ini terjadi di Emporium. Selama bertugas di sini, saya sudah beberapa kali menangani api tumbuh. Ya, api hadir, api nyala, udah. Tapi api membesar, alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita lawan. Mungkin teman-teman SOS yang udah lama nih, John pernah ya? Di tenan-tenan yang sudah tutup. Nah, ini segitiga api. Kita balik ke sini sebentar. Nomor 4, alam. Ingat-ingat ya, nomor 4-nya alam. Nah, ini segitiga api ya. Teman-teman lihat. Tumbuhnya api ada karena ada 3 unsur. Adanya udara, adanya panas, adanya bahan bakar. Ketika salah satu bagian dari sini kita hilangkan, api juga akan mati dengan sendirinya. Bagaimana cara menghilangkan salah satu unsur ini? Udara kita isolasi supaya udara nggak bisa masuk lagi. Kemudian panas kita dinginkan, bahan bakar kita urai. Kalau udara, mengisolasi udara seperti apa? Kalau di lantai 9, saya bikin fire drill, ada tong, saya kasih minyak, bensin, kita bakar, apinya membesar, kita tutup dengan karung goni yang basah. Tujuannya adalah menutup udara supaya tidak bisa masuk, ya. Kemudian kalau panas gimana? Kalau panas ini kita dinginkan, ya. Pasti ada yang belum nyampe nih logikanya sampai sini. Oke, saya kasih sebuah contoh sedikit. Jadi kalau kita belajar teknik survival, ada kita harus membuat api, ya, di hutan. Nggak punya korek, nggak punya apa. Caranya gimana? Kumpulkan ranting-ranting kering, daun-daun kering, rumput-rumput kering kita taruh. Kemudian kita kasih batang kayu yang kering juga, kita gesek-gesek di sana. Ya, panas nggak dia? Panas, lama-lama ketemu dengan bahan bakar, ada oksigen, nyala. Ya, itulah kenapa panas bisa menyebabkan tumbuhnya api. Kemudian cara melawan panas ini kita dinginkan. Kita siram dengan air. Tapi nanti jangan sembarang siram air juga, kebakaran listrik kita siram air. Kayak kemarin tuh di Kemayoran ada damkar mau memadamkan api, kabel PLN tumbang. Kena angin yang kemarin itu, seminggu yang kemarin. Kabelnya tumbang, nyala dia, beradu. Brut. Apinya besar sampai segini nih, di jalan. Damkarnya itu nggak punya apa-apa, kecuali ya ini selang hidran. Mau nggak mau akhirnya dia padamkan, tapi dia tembak kecil-kecil. Tret, gitu. Jadi muncrat aja. Dia nggak akan berani tembak langsung, karena pasti strumnya naik ke atas. Kemudian kalau bahan bakar, kita urai. Ini kalau yang pernah tinggal di kampung, masa kecilnya main pakai tungku, pakai hau, kayu bakar masukin, nasi udah matang tong, matiin apinya, iyanya cabutin, tuh kayu bakarnya cabutin tuh. Ini namanya kita urai supaya apinya padam. Nah kemudian kalau di alam, ini bisa terjadi ketika ada udara, ada bahan bakar dan ada panas.
ketika ada sebuah konsentrasi sinar matahari langsung ke arah ranting kayu atau rumput-rumput kering, kemudian ketemu dengan oksigen, pasti nyala. Jadi memang kebakaran hutan itu ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Nah, ini sebuah contoh kecil-kecilnya ya. Ini isolasi oksigen atau isolasi udara. Kita tutup dengan gelas, oksigennya habis, apinya padam. Penguraian BBM kita kurangi, lilinnya, apinya cepat padam. Pendinginan kita siram. Ini sebuah standar dari NFPA, yaitu sebuah acuan dari Amerika yang buat tapi menjadi acuan internasional bahwa kebakaran itu dibagi menjadi beberapa kelas. Kita cukup tahu sampai ABC aja. Nah, kelas A, B, C, kebakaran pada benda yang menimbulkan arang. Contohnya apa? Kayu, kertas, karton, kulit. Kemudian bahan bakar cair, bensin, minyak tanah, thinner. Kebakaran pada benda yang menghasilkan listrik atau mengandung unsur listrik, ya, kelas A, B, C. Ini dari Australia, sama juga. Tapi yang lebih sering dipakai adalah yang NFPA tadi yang di awal. Nah, sekarang kita pahami tentang fire protection pada gedung. Ada dua, yaitu aktif dan pasif. Aktifnya adalah mendeteksi alarm, apar, sprinkler, hidran. Pasifnya ada jalan keluar, ada kompartemenisasi, ada pengendalian asap, ada pertahanan terhadap api, kemudian ada juga fire retardant. Nah, dari sini kita lihat ini ada detektor nyala api atau detektor flame. Jadi ini akan mendeteksi di mana ada api tumbuh. Biasanya ini dipasang di auditorium atau di bioskop, ya, karena langit-langitnya tinggi. Kalau kita taruh detektor panas, panasnya belum tentu nyampe karena tinggi banget. Kemudian kalau kita taruh detektor asap juga sama, asapnya mungkin sampai di tengah-tengah aja, nggak sampai ke plafon. Maka ditaruh pendeteksi nyala api. Pendeteksi nyala api akan melihat tumbuhnya sinar ultraviolet atau sinar inframerah, ya. Jadi dia akan menyala, kemudian mengirimkan sinyal ke panel kontrol MCFA, Master Control Fire Alarm. Ini adanya di ruang RCTI. Jadi kalau ada RCTI itu suka manggil-manggil, dia juga punya ini di ruangannya. Kemudian ada detektor panas. Yang saya tunjuk tadi di sini itu detektor panas. Kemudian ada deteksi asap, smoke detector. Ini sama, cara kerja juga sama. Dia mendapatkan nyala api atau mendapatkan panas, mendapatkan asap, kemudian mengirim perintah kepada MCFA untuk menginformasikan bahwa di area di mana dia dipasang ini sedang terjadi kebakaran. Kemudian dari MCFA dikirimkan ke annunciator di ruang safety. Annunciator mengirimkan sinyal kepada bell untuk berbunyi di lantai di mana terjadi kebakaran tadi. Ini suara ya. Kemudian ada visible alarm, lampu nyala di box hidran. Lampu nyala, ya. Nah, cara kerja alarm kebakaran gedung dengan tombol manual. Di sini ada tombol manualnya, bisa ditekan, bisa ditarik, bisa juga berupa handle. Kemudian ada yang otomatis dengan yang kita sebut di awal tadi, smoke, heat, dan flame. Nah, ini detektor nyala tadi, dia mendeteksi adanya ultraviolet dan infrared. Kemudian detektor panas, ada dua, yang di sini kita sebut fixed temperature. Kalau yang di dapur kita sebut rate of rise. Kemudian ada asap, ionization, photoelectric, manual, push button, pull down, break glass. Ya, jadi ini semua adalah senjata awal, panic button kita nih, kalau terjadi kebakaran. Nah, dari sini ada interkoneksinya. Jadi ketika ada deteksi kebakaran, mereka memerintahkan MCFA untuk mematikan AC dan lift. Dan bukan hanya lift,
tapi semua sistem transportasi di dalam gedung dimatikan. Sistem transportasi di gedung ini ada apa aja nih? SOS coba. Ada lift, tadi udah ada lift nih, ada apa lagi? Eskalator, apa lagi? Nggak, itu nggak transportasi itu, nggak sistemnya itu. Ada satu lagi yang mengarah ke Transmart, apa? Travelator. Bedanya apa? Eskalator sama travelator? Kalau eskalator ada anak tangganya, travelator cuma ram aja kan turun. Kemudian MCFA juga memerintahkan untuk pressurized fan hidup. Pressurized fan ini ada di mana? Ada di atas tangga darurat, ya. Tangga darurat staircase 2, staircase 5, staircase 6, staircase 8, staircase 11, staircase 14, ya. Itu semua harus tahu tuh SOS. Jadi kalau ini ada bahaya kebakaran, ini harus bunyi nih, harus hidup. Kemudian AC dan lift dimatikan. Kita skip yang ini. Di sini ada yang baca APAR nggak? APAR, ada nggak? Nggak ada ya? Ada yang tahu apa itu APAR? Ini APAR nih. Alat pemadam api ringan. Kalau APAB? Alat pemadam api beroda. Yang tahu kendalanya apa demaknya nih? Curang. Jadi alat pemadam api ringan itu bukan karena bentuknya yang ringan. Bukan, tapi alat pemadam api ringan. Alat pemadam, api ringan. Ya, jadi apinya yang kecil, pakai alat pemadam itu. Nah, di bagian-bagian APAR, teman-teman bisa lihat ini ada tuas, ada label, ada silinder, ada tabungnya. Kemudian ada safety pin, ada pressure gauge-nya, ini ada pressure gauge-nya, ada hose-nya, ada nozzle, hitam ya, nggak kelihatan ya. Di sini kita lihat nih, ada pressure gauge. Jadi pressure gauge ini punya 3 warna. Ada yang perhatikan nggak warnanya? Jadi kalau ibaratnya ini saya adalah pressure gauge, maka saya adalah warna hijau. Kemudian sebelah sini warna merah, sini warna merah. Jadi 2 merah mengapit 1 warna hijau. Jadi kalau warna hijaunya di sini, ini mengindikasikan bahwa aparnya bagus dan bisa dipakai. Tapi kalau merah ke sebelah sini, itu berarti aparnya tidak bisa dipakai. Kalau merahnya ke sebelah sini, aparnya tidak boleh dipakai. Jadi ada beda ya, tidak bisa dengan tidak boleh. Ya. Penempatan APAR yang tepat guna, mudah terlihat, mudah terjangkau, tersebar, tidak terkumpul, dan tidak terkunci. Kalaupun terkunci, harus ada alat pemecahnya, ya, ada martil atau palunya. Cara menggunakan APAR, buka kunci pengaman, arahkan semprotan ke sumber api, pergunakan tegak dan tekan genggaman. Tapi sebelum kita menggunakan APAR, pastikan dulu, kita punya jalan keluar nggak? Kalau nggak punya, jangan coba-coba menggunakan APAR. Ini perbandingannya, lihat, ini terlalu dekat. Posisi udah benar ya, searah dengan angin, tapi posisi terlalu dekat. Ini posisi benar, tapi melawan arah angin. Lidah apinya bisa menyambar. Ini posisi udah benar, arah anginnya udah benar, tapi dia semprotnya ke atas. Dia harus semprot ke bawah, ke sini. Nah, yang benar seperti ini. Lihat. Jadi ada perbandingannya. Jangan
sekali-kali menggunakan APAR di dalam ruangan tanpa bisa mengetahui di mana jalan keluar. Ini untuk teman-teman APG yang berada di ring luar, saya minta bantuannya untuk menginformasikan kalau menemukan APAR tanpa label, ya, atau menemukan APAR dengan segel yang sudah putus, atau ada pressernya yang turun. Safety melakukan perawatan dan pengecekan rutin per 3 bulan sekali. Tapi tentu saja ada jeda di mana 3 bulan itu kemungkinan labelnya bisa hilang ke bawah angin atau ke bawah hujan, ya. Kemudian pressernya bisa turun. Karpak LG. Hidran 11 ya? Oke, siap, nanti di follow up. Terima kasih informasinya. Nah, hal-hal seperti ini loh yang sangat berguna buat kita semua. Jadi bukan hanya buat safety, tapi ini memang buat kita semua. Oke, karena ini adalah tim damkar dan tim pengamanan, saya coba share sebuah video bagaimana yang Pak Hardi sering ajarin ke teman-teman juga nih. Coba lihat, ada kesamaan nggak dengan apa yang Pak Hardi ajarkan nih? Mereka bikin apa? Bikin tirai dulu ya. Bikin payung airnya dulu nih, lihat. Sama nggak? Kaptennya paling belakang. Kaptennya kasih komando paling belakang. Lihat, apinya besar nggak itu? Kalau bakar ayam cepat matang itu. Ini masuknya teknik pendinginan ya Pak Hardi ya? Ini pendinginan namanya ini. Lihat bagaimana mereka fokus memadamkan api dengan menggunakan tirai air. Lihat, maju terus, jangan ada yang mundur. Kaptennya jaga nih supaya nggak mundur. Hostman, jangan jauh-jauh. Lihat nih. Lihat posisi duduk. Sudah dingin, otomatis apinya menghilang walaupun masih ada tumbuh ya. Tapi ini lebih mudah dipadamkan karena media ini sudah dingin. Mundurnya lihat tadi, lihat nggak mundurnya? Teratur ya. Nah, ini firefighternya menyalakan lagi nih. Sorry, kepencet nih. Nah, sebelum sampai kita lanjut ke sana, ada nggak kemungkinan hal ini terjadi di Emporium? Ada ya? Di mana coba? LPG. Satu lagi di mana? Ini apa yang terbakar? Warnanya apa? Warna apa ini? Kuning.
Kuning adalah indikator bahwa ini adalah pipa gas. Ada nggak di Emporium? Banyak ya. Ada yang sudah join di sini waktu renovasi food court 2018. Ada yang udah join? SOS terutama nih. Ada nggak? Jadi di food court waktu itu ada pipa gas kuning ini. Pipanya pipa aktif, digerinda sama kontraktor. Itu kita punya koin, bisa masukin ke situ. Gasnya udah keluar. Alhamdulillahnya itu nggak nyala. Gasnya keluar, nyemprot. Pakai gerinda kan keluar api, percikan. Tapi nggak nyala. Saya juga nggak ngerti itu kenapa nggak nyala. Lihat ya, ini LPG nih, kita anggap LPG nih. Coba tuh, masuk dia ke dalam api. Di Emporium juga ada tangki solar ya, tangki solar besar. Di LG ada ya Pak ya? Di LG, tangki solar. Di LG ada, kemudian di lantai 8 ada, di lantai 5 juga ada. Jadi hal-hal seperti ini, kebakaran terhadap bahan bakar cair ini sangat mungkin terjadi di Emporium. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi mendapatkan pelatihan teknik firefighting dari Pak Hardi, praktek seperti ini perhatikan betul-betul arahannya. Karena nanti pada saat kejadian, kita nggak akan bisa nungguin tim damkar. Berapa lama tim damkar sampai sini? Kira-kira paling cepatnya 30 menit ya. Dan saat 30 menit terjadi, kalau kita nungguin aja gimana? Ini lihat, api tumbuh lagi di sini. Oke, sampai sini udah paham ya? Bahwa tekniknya memang seperti itu, bahwa seperti yang Pak Hardi ajarkan. Nah, ini persiapan mulai dari nol. Ini sama juga, tapi dari nol, benar-benar dari nol. Ini videonya juga dari Pak Hardi, dari rekan Pak Hardi waktu di training K3 ya Pak. Lihat, mereka benar-benar masih pakai baju kerja. Nih kalau pakai baju anti api, jangan santai-santai kayak orang mau kondangan ya. Tapi harus seperti ini, harus cepat, karena memang kita anggap apinya itu ada sungguhan gitu. Jadi respon time-nya itu sangat diperhitungkan. Yang ini salah ya, ini yang benar nih. Ribet sendiri nanti kalau salah. Lihat nggak formasinya seperti apa? Berhadapan. Jadi ketika ada yang salah, temannya bisa langsung memperbaiki. Lihat, cek and recheck, saling mengecek. Lihat komando kaptennya.
Oke, rilis semua, berbaris. Hitung personil. Sama ya, step by stepnya. Lihat, development-nya nih, ngacir dari sini tadi. Oke, seperti itu yang kita sering praktekkan di Emporium. Ayo teman-teman lihat bagaimana cara pegang selang dan nozzle ya. Lihat langkahnya. Langkahnya selaras. Ini punya grip di bawah nih. Ini ada grip. Orang di belakang bertanggung jawab terhadap pengaturan selang, menjaga supaya selang tidak menghalangi pergerakan. Lihat langkahnya ya, langkahnya harus selaras nih. Mundurnya juga sama. Oke, sebelum kita closing, saya mau teman-teman aware tentang SOP kita sebagai tim tanggap darurat nih. Kakap, mana kakap? John, hari ini briefing pagi John, di info nggak bahwa petugas ini bertugas sebagai tanggap darurat di tim mana gitu? Gini, bentar. Ini kayak gini nih. Nih, tim Fire Brigade. Ini regu apa? Sekarang regu cepu ya. Regu cepu. Di info nggak kayak gini? Di info ya, setiap hari. Di info ya? Iya. Sekarang ada nama-nama ini nggak? Nama-nama ini Udah nggak 11 Maret kemarin? Ada, ini. Ada ya? Ini, iya. Ada semua ya? Ada, ini pagi kedua. Libertus ada Libertus? Ada di atas. Libertus di atas, enggak ikut? Yang voting pagi ya. Yang voting pagi? Oh, yang voting pagi? Ini pagi-pagi semua itu. Ini pagi semua hari ini ya? Oke, jadi teman-teman di sini kan Pak Ardi tadi bilang nih, selain sebagai tim security, satuan pengamanan, juga mempunyai tanggung jawab sebagai tim tanggap darurat, yaitu ada apa? Fire Brigade, Damkar, kemudian ada apa? Tim Lalin, tim pengamanan dan tim evakuasi. Ya. Nah, saya minta itu benar-benar dijalankan, karena nama-nama yang di-share ke dalam tim tanggap darurat setiap harinya itu nanti kita tampilkan di monitor di lantai 5 MO. Itu kalau ada teman-teman naik ke lantai 5, ada meja resepsionis, di samping kanannya itu ada monitor besar TV besar. Itu isinya tim tanggap darurat.
Siapa yang bertugas hari itu kita tampilkan di sana. Yang menginputnya siapa? Yang menginputnya kita, safety. Tapi kita dapat info nama-nama itu dari masing-masing danrunya. Danrunya nanti ngasih, Pak Safety, pagi ini yang bertugas sebagai tim evakuasi dari SOS si ini. Yang bertugas sebagai ini si ini. Gitu, ya. Ini video nih, Pak. Ntar aja man, ntar. Dulu. Udah, belum? Udah. Kemudian yang paling banyak ini sebetulnya seharusnya SOS. Cuma personilnya kurang jadi dia cuma dapat jatah firefighter nih. Belum gitu. Tim damkar. Sementara sekarang yang mendapatkan porsi lebih ini APG. Jadi dia punya tim damkar, tim lalin, tim pengamanan, tim evakuasi. Kalau tim pengamanan mungkin nggak sulit ya, karena memang sudah tugas sehari-hari. Tapi kalau sebagai tim evakuasi, ini harus diperhatikan betul. Di sini ada nama kemarin ya. Tim evakuasi ini ada Rosul, ada Wawan, ada Riswanto nih. Ini mantan paus nih. Riswanto. Kemudian tim fire brigade, kalau kemarin ini Sony, kemudian Maulana, Satria, Nur Ali, Tarsa. Nama-nama ini harus betul-betul paham gitu, bahwa saya hari ini bertugas selain sebagai security juga sebagai tim damkar. Jadi pada saat terjadi kebakaran, nggak main cabut orang, ya, jangan main. Misalnya, Klis, ayo bantu dulu, gelar selang. Itu nggak boleh. Karena nanti jadi tumpang tindih, karena dia pasti juga punya porsinya sendiri. Misalnya hari ini, dia bertugas sebagai tim evakuasi. Ketika dicabut untuk membantu tim damkar, tugas evakuasi nanti terbengkalai karena nggak ada orang. Ya, SOS juga seperti itu, harus benar-benar disampaikan kepada anggotanya. Ini, saya sebutkan ini karena memang ini adalah SOP, yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pimpinannya. Jadi nama-nama yang diserahkan kepada safety itu nama-nama yang memang direkomendasikan oleh pimpinannya. Kemudian satu lagi, ketika terjadi keadaan darurat kebakaran, ketika terjadi alarm kebakaran, pada saat pengecekan, ini jangan begini ngeceknya. Jangan begini ya. Tapi lantai 4 ada indikasi alarm di depan depan Pizza Hut. Segera dicek. Siap RCTI dicek. Jangan siapnya begini. Siapnya ngambil apar dulu. Ambil apar dicek. Kalau nggak ada api aman, aparnya bisa taruh lagi. Tapi kalau kita lenggang begini ngecek begitu ada api, balik dulu nggak nyari apar? 2 kali kerja nggak? Apinya nungguin nggak? Apinya nungguin aja gini, oh ntar tunggu dia bawa apar baru gue jadi gede gitu. Gitu. Apinya nggak mau nungguin, ya. Jadi jangan diminta ngecek alarm, jalan begini aja. Kalau nggak ada apinya sih nggak masalah. Begitu ada apinya, balik dulu nyari apar. Kalau ingat aparnya di mana. Kalau kejadiannya di Staircase 14, ingatnya apar cuma ada di lip service, di fire trolley. Sementara di situ kan ada apar bertebaran tuh. Tapi karena fokusnya udah ke fire trolley, ngeliat api udah panik dong. Panik nggak ngeliat api? Panik. Wah, apar di mana? Oh iya di fire trolley. Lari. Begitu balik lagi, apinya udah nggak ada. Staircase 14-nya udah nggak ada, udah kebakar sama api. Gitu ya, jadi jangan bolak-balik. Begitu ada perintah untuk mengecek alarm, bawa aparnya nih. Atau perlu diingat di mana apar terdekat. Staircase 14, apar terdekat di mana? Box hidran mana?
Persis di staircase 14 ada box hidran. Buka aja itu. Dibuka. Kalau sudah dibuka, aparnya udah siap, baru cek. Itu disegel, Pak. Nggak ada urusan, tenang aja. Tinggal kontak, Pak Septi, saya buka segel di staircase 14 nih. Untuk melakukan pengecekan. Saya pinjam aparnya. Ya. Jadi, box hidran itu disegel, bukannya nggak boleh dipakai. Jadi, teman-teman harus sigap juga. Jangan nanti bolak-balik tuh, apinya nggak mau nungguin. Oke, sedikit dari Pak Hardi ya. Pak Hardi silakan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit ya. Di sini ada video ya. Tolong diperhatikan. Nanti kita akan ambil hikmahnya ya. Di pause dulu Mas, sebentar Mas. Diulang lagi. Diulang, Pak. Ya di stop dulu nanti pas sudah ada gambar. Ya, ya di pause. Udah. Oke. Ini yang Anda pikirkan apa? Ruangan. Ya, ukurannya sekitar 4x4 atau 4x5 ya. Ini ruangan tamu. Apa saja yang ada di sini? Sofa, karpet, kayu, pokoknya ya perlengkapan furniture semua ya, ada semua ya. Tolong diperhatikan, di sini ada peristiwa. Nanti akan saya tanya ya satu persatu. Oke Mas, silakan Mas. Ya, terjadi konsleting, terjadilah kebakaran. Coba perhatikan. Oke. Perhatikan. Oke, Posman. Apa? Pelajaran dari video ini apa? Coba pelajarannya apa? Hah? Korsleting. Ada lagi? Hah? Kelalaian. Ada lagi? Ayo, sambil belajar coba. Sebut aja, nggak apa-apa. Ayo. Apa hikmah dari kejadian di video ini? Siapa yang tahu? Nah, ada lagi nggak? Ayo, masih jauh. Ayo. Kalau ada yang tahu nanti saya ajak makan siang. Ayo. Ya, gini. Ruangan sebesar itu ya, tidak butuh lama untuk habis. Bener nggak? Waktunya tadi berapa nih? 45 detik sudah habis. Ingat, 45 detik sudah habis ya. Jadi kebakaran itu nggak tunggu-tunggu kita. Ya. 40 detik loh, kurang dari 1 menit udah habis ya. Jadi begini, saya mau pola pikirnya supaya berubah dalam bertugas. Kalau ada kejadian alarm, ingat kejadian alarm, bunyi alarm ya, segera dicek. Sambil berjalan cepat ya. Jangan sampai tadi Lukman bilang sambil jalan begini, enggak, cepat ya. Karena waktu, kita ngejar waktu. Lebih mudah memadamkan api kecil, kalau sudah besar paling sulit ya. Jadi secepatnya. Kalau ada informasi dari RCTI tentang
alarm, semua turun di HT, tidak ada komunikasi lain. Tunggu, ya, dengarkan kondisinya, statusnya seperti apa. Pantau, siaga gitu loh. Yang lainnya siaga. Seperti apa nih kondisinya? Kalau kondisi statusnya, oh tidak ada apa-apa, baru. Tapi kalau statusnya belum terkopi, siaga gitu. Jadi siap. Ya, saya dengar selama ini tuh lagi ngecek alarm, yang lainnya celoteh-celotek, nggak bisa seperti itu, nggak boleh. Tunggu kondisinya seperti apa, mau malam maupun siang. Apalagi kejadian malam, ya nggak boleh. Boleh kalau tidak ada kejadian apa-apa supaya nggak tidur. Tapi kalau sudah ada alarm, turun dulu, dengarkan seperti itu. Ya, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Saya nggak mau kejadian lagi di Emporium. Kejadian 2011 itu benar-benar, aduh, sangat saya menakutkan sekali itu. Carrefour kebakaran. Nah, berarti orang lama ya? Oh, 2011 ya, ingat. Bulan puasa. Nah, kalau yang lama pasti tahu seperti apa Carrefour itu. Ya? Paham ya? Jadi kalau ada alarm, tolong dengarkan informasinya, udah itu aja. Oke, tadi Pak Lukman bilang ada evakuasi man ya? Ada, Pak. Pengertian evakuasi tadi apa? Ayo, tadi Pak Lukman bilang evakuasi apa? Oh, tadi di skip. Sedikit aja, sedikit nih, bentar lagi mau opening ya. Ya. Evakuasi apa? Penyelamatan jiwa manusia dari ruangan berbahaya ke tempat yang aman. Ingat tolong ya, Anda dari tim ke evakuasi juga, keamanan, fire brigade, lalin, nah itu tolong ditanamkan. Oke, hari ini training singkat ya, seharusnya kita butuh panjang. Tolong yang waktu singkat ini, apa yang kita dapat hari ini ya, jangan sampai buang begitu saja ya, tolong diingat, nanti kita praktekkan kembali ya. Saya maunya teori praktek, teori praktek, teori praktek seperti itu, supaya benar-benar Anda bisa ya, bisa menangani segala-galanya. Oke, sebelum ditutup ada lagi yang perlu ditanyakan? Gak apa-apa, sesi tanya. Ayo, 1-2 pertanyaan sebelum tutup di SOS. Ada nggak? Gak apa-apa, tanya aja, tanya masalah apa. Yang penting jangan nanya masalah gaji ya. Nah. Kalau masalah gaji bukan wewenang saya itu. Oke, kalau tidak ada ya, saya dari tim P2K3 ya, bersama tim ada Pak Lukman, ada Pak Salikin, mengucapkan banyak terima kasih ya. Semoga apa yang diberikan hari ini bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, selamat beristirahat bagi yang baru bertugas, selamat bertugas bagi yang mau bertugas ya. Oke, tim tanggap darurat siap siaga. Tim tanggap darurat siap. Oke, terima kasih, silakan bubar.